pagi 10. Nama saya Dewi Aprianti, saya owner dari 3R Butik. Toko offline saya ada di Kartosuro. Awal mula saya membuat usaha ini diawali dulu suami saya almarhum sakit. Jadi dari ibu rumah tangga saya harus jadi mencari rezeki. Terus saya berpikir apa ya? Oh ya, bisa saya mulai dengan menjual dulu barang-barang pakaian, dari teman ke teman ibu anak sekolahan. Terus lagi di tahun 2013 suami saya almarhum meninggal. Di tahun 2014 saya ditakdirkan Allah punya toko offline di Kartosuro. Terus di 2017 saya bertakdir lagi mendapatkan jodoh lagi. Saya masih dibolehkan untuk meneruskan usaha saya, tapi berubah dari 2R. 2R itu dari singkatan nama anak saya, Raka Raffi. Setelah itu saya menikah, saya dapat buah hati satu lagi. Brand pun berganti menjadi 3R Butik. Singkatan dari nama anak saya, Raka Raffi Rizky. Produknya saya mulai produksi awalnya adalah jilbab, gamis, terus ada juga koko dengan slogan Everything All About Muslim. Target saya adalah ibu rumah tangga. Kenapa? Karena ibu rumah tangga itu yang gongnya untuk keputusan berbelanja di keluarga. Tapi di butik saya menyediakan juga koko, juga semua, pokoknya Everything All About Muslim. Banyaknya produksi, kadang setiap bulan nggak sama, sesuai dengan kebutuhan, karena juga sekarang juga nggak seperti zaman dulu ya. Jadi nggak stabil, maksudnya kadang banyak, kadang sedikit. Pencarian bahan bakunya saya ke toko bahan, beli gulungan itu satu roll, diproduksi kayak Kimar ini, yang ini, terus lapis 3 gini gitu diproduksi. Tapi kalau misalnya potong, kadang saya potong sendiri, masih lempar jahitan. Kisaran harga saya memang kalau yang khusus di produk saya brand 3R Butiknya, memang range harganya jilbab kayak gini susun lapis 2 itu 125, terus yang lapis 3-nya 150, kalau gamis tergantung bahan. Kalau awal mulanya ya itu tadi, karena keterpaksaan, karena almarhum suami sakit yang dulunya ibu rumah tangga hanya meminta, sekarang harus menjadi tulang punggung. Akhirnya kayak kalau orang udah kepepet tuh pasti Ada yang bisa, nonton. nggak bisa motong jilbab, tiba-tiba jadi bisa, nggak tahu proses kehidupan aja gitu. Kalau dari tahun ke tahun ya banyak progres ya. Yang awalnya saya cuma kulaan ke Tanah Abang dulunya, terus saya cuma buka kap mobil setiap hari Minggu pagi di daerah Jakarta sana, Villa Dago namanya, ada hari Minggu itu bisa jualan. Sekarang saya punya 2014 itu saya bisa punya toko offline. Terus saya juga barakallah atas izin Allah itu, Ustazah Neno pernah ke toko saya. Itu kan kalau nggak Allah yang menggerakkan hati mereka kan nggak akan kesini. Saya juga pernah dibeli oleh istrinya Opik. Terus di komunitas beliau itu saya juga ada beberapa pelanggan dari beliau, komunitasnya. Terus juga kayak wali kota Lubuk Linggau apa ya, Ibu Riki itu juga pernah di beberapa koleksi, bahkan ada semuanya di FB dan di IG 3R Butik. Ada semua juga. Siapa lagi ya, Mensoham Kamu Surabaya itu Bu Hajrati juga pernah belanja di saya. Jadi alhamdulillah perkembangannya sampai sekarang, meskipun sudah corona, ini mulai menggeliat lagi. Kalau ide itu dari semua hal ya, kadang ketemu kain-kain kayak batik gini, saya perpadukan dengan ini. Terus juga saya kayak misalnya kadang waktu zaman saya melahirkan menyusui itu kerepotan ketika memenuhi sebagai ibu untuk menyusui itu. Tapi kalau syari kan susah tuh, kebuka-buka semua.
menyusui dengan apa kayak resleting di kanan kiri, jadi kalau lagi menyusui anak kirinya cuman yang dibuka kiri doang, itu kan kayak belajar dari semua hal. Tantangan tuh banyak banyak sekali ya, kayak misalnya gini, sumber daya manusia, kita udah dapat orderan banyak nih, misalnya dapat orderan 500 piece, ternyata karena saya mungkin masih lempar jahitan dari awal buka butik sampai sekarang tuh kadang ada aja yang nggak sesuai SOP saya, misalnya jahitannya nggak sesuai, kurang rapi gitu kan, mau nggak mau harus produksi ulang, memperbaiki, itu kan juga jadi kendala. Belum lagi di pengiriman, kadang customer dari luar Pulau Jawa ada yang bilang kok sampai hari ini belum datang, nah saya harus ngecek lagi ke ekspedisi, kayak gitulah, namanya orang usaha pasti ada up and down-nya, juga ketemu orang yang nggak amanah, kadang juga pernah gitu kan, namanya bisnis nggak ada yang lancar. Kalau pemasaran saya seluruh Nusantara sudah, Jayapura sudah, Sumatera sudah, Kalimantan sudah, bahkan semua publikasinya ada di FB dan IG saya, monggo dilihat. Ya, kalau kita itu sebagai pengusaha nggak boleh berpuas diri, karena ketika kita berpuas diri itu adalah senjata yang akan membuat kita hancur. Saya nggak mau, saya harus belajar kayak dulu eranya FB, saya mempelajari FB sampai saya bisa berkenalan dengan komunitas-komunitas kayak pelanggan, istilahnya Opik, dari sana saya bisa mendatangkan Ustazah Nino juga ke sini dari FB. Setelah itu muncul IG, saya juga mempelajari bagaimana cara kita sukses berjualan di IG. Sekarang ada Shopee, meskipun saya masih belajar di Shopee. Ya intinya saya nggak mau tidak mengikuti semua platform digital, karena ada perubahan gaya konsumen dari yang namanya zaman dulu orang itu belanja pengennya ke toko megang barang, kalau sekarang itu lebih ke era digital. Jadi saya nggak mau brand saya hilang, jadi semua harus belajar. Ciri khas saya syar'i, jadi saya kenapa mengambil syar'i, karena buat saya lebih aman. Kalau hijabers itu setiap bulan, setiap ini pasti ada perubahan cepat banget, bahkan per minggu. Kalau syar'i itu ya intinya kan panjang, menutupi aurat, dan nggak terlalu ribet gitu. Saya dari ceruti, kebanyakan ceruti. Kalau gamis ada ceruti, ada katun, ada batik, ada emboss, macam-macam kayak gini emboss. Ini, nah banyak lah, banyak. Jadi best seller saya tuh jilbab lapis 3 kayak gini. Bahkan saya ngeluarin edisi dari tahun 2017 apa ya? Ini saat Palestina di tahun 2017, ya kayak kita ketahui ya, sampai sekarang pun terjadi, dan saya mengeluarkan serial ini lagi di tahun ini. Tips usaha, yang penting nggak boleh merasa puas dengan apa yang kita miliki, karya kita, terus juga berupaya belajar dengan apapun, apalagi dengan yang muda-muda. Banyak belajar dengan yang muda itu unsur platform digital. Saya bahkan belajar dari anak saya yang pertama, segala sesuatu yang berbau digital, anak saya itu yang bantuin saya di marketing digital. Baju koko saya sering banget dapat orderan kalau mau lebaran, jadi PO untuk seragaman keluarga, karena seperti tadi slogan saya everything all about muslim, jadi target saya keluarga muslim tapi fokusnya di ibu rumah tangga, karena goalnya untuk sebuah keluarga itu berbelanja. Oh, harganya kalau gamis itu dari 145.000, kalau jilbabnya mulai 125.000, terus koko mulai 125 sampai harga jutaan juga ada, tergantung bahan yang saya beli. Tidak ada minimal order, jadi satu pun kita layani, karena penentuan HPP produk itu sudah saya perhitungkan untuk orang yang PO satu ini pun, satu item.
itu saya cuma berdoa sama Allah, ketika kau takdirkan saya sebagai single parent, keterbatasan saya sebagai perempuan untuk keluar rumah itu sangat sulit. Tapi saya berharap engkau mendatangkan orang luar ke toko saya, dan Allah memberikan yang lebih dari yang saya inginkan. Seperti Ustazah Neno bisa ke sini, terus juga motivator ada salah satu yang lumayan nasional juga ke toko saya. Terus saya juga punya customer yang orang-orang hebat seperti Bunda Dian Opi, terus juga ada komunitasnya Bunda Dian itu juga belanja di saya. Jadi buat saya itu doa saya tuh dipenuhi Allah lebih dari yang saya mau. Saya bertemu banyak orang hebat, pembeli-pembeli hebat yang saya bisa jadi portofolio di bisnis saya. Terus kalau dukanya mungkin ya kayak tadi, misalnya di bagian produksi tidak sesuai SOP saya, itu kayaknya sedih banget ya. Jadi kayak ada modal yang harus lebih, kadang saya lebih milih seperti itu daripada mengecewakan customer saya.